73. Clara wanita simpanan. Clara terkejut ketika tiba-tiba saja Bram mengangkat tubuhnya dan mendudukannya di atas meja. Tatapannya tertuju pada Clara. Aku tak suka diragukan. Ucap Bram seraya menatap Clara penuh arti. Clara menelan air liurnya. Entah mengapa perasaannya menjadi tak enak. Bram, aku sedang memasak. Tolong turunkan aku. Ucap Clara. Clara cemas. Takut Bram akan melakukan yang tidak-tidak padanya. Apalagi dia tengah memasak. Bisa gosong masakannya. Bram mengalihkan pandangannya pada kompor. Dia langsung mematikan kompor. Clara tersenyum canggung melihat Bram. Aku masih ada pekerjaan. Cucian piringku banyak. Lihatlah sudah menumpuk. Ucap Clara seraya mencoba mendorong tubuh Bram. Tetapi Bram tak bergeming. Bram masih tetap dalam posisinya dan menatap Clara. Clara membulatkan matanya. Sontak Clara menahan tangan Bram membuat Bram menghentikan tangannya yang mulai mengusap dengan lembut. Mau apa kamu? Bram. Tanya Clara. Mau apa? Sudah jelas membuktikan padamu bahwa aku pria yang kuat. Kamu meragukanku. Clara, itu membuatku tersinggung. Ucap Bram seraya menatap Clara dengan tatapan seakan marah. Aku hanya bercanda. Sungguh. Ucap Clara mulai cemas. Dia sudah mengerti apa yang akan Bram lakukan. Dan dia sedang tak ingin melakukannya. Apalagi dirinya kini tengah berada di kehamilan trimester pertama. Yang artinya kehamilannya masih sangat muda. Tapi, aku tak menganggapnya bercanda. Ucap Bram. Clara menghela napas pelan. Bagaimana caranya menghindari dari Bram? Pikirnya. Clara teringat sesuatu. Dia bergegas memeluk Bram. Wajahnya tertopang bahu Bram. Bram, kamu tahu. Aku seharian ini pergi belanja sayuran. Aku berniat membuatkan makan malam untukmu. Entah mengapa. Aku begitu yakin kamu akan datang ke apartemen ini. Padahal tadi pagi kamu tak mengatakan apapun. Tapi, dengan percaya dirinya aku tetap memasak. Aku senang. Ternyata kamu benar-benar datang ke sini. Aku menyiapkan semua masakan ini hanya karena ingin makan malam denganmu. Dengan suamiku. Ucap Clara lembut. Bram terdiam. Sesaat kemudian dia tersenyum. Au. Bram. Clara memekik. Matanya menatap Bram dengan tajam. Dia terkejut. Bram baru saja menyentuh tangannya. Bram terkekeh melihat ekspresi Clara. Dia mengecup dahi Clara sekilas dan kembali menggendong Clara. Clara tersenyum karena Bram mau melepaskannya. Tetapi sesaat kemudian dia dibuat bingung karena Bram justru mendudukkannya di kursi makan. Tunggulah di sini. Aku akan selesaikan masakannya. Ucap Bram. Apa kamu yakin? Tanya Clara. Bram memicingkan tatapannya. Apa kamu mencoba meragukanku lagi? Tanya Bram. Mendengar pertanyaan Bram, sontak Clara menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu kuat, ayo. Selesaikan masakannya. Dan cuci piringnya. Aku akan menjadi tuan putri saja. Ucap Clara tersenyum. Bram mengerutkan dahinya. Kenapa kamu jadi seenaknya? Yang benar saja. Mengapa aku juga yang harus mencuci piring? Keluh Bram. Clara mengerutkan dahinya. Bram sepertinya lupa belum lama dirinya akan membantu Clara mencuci piring. Kamu yang memintanya tadi. Apa kamu lelah? Jika ya, istirahat saja. Ucap Clara. Bram menghela napas. Tanpa mengatakan apapun dia meninggalkan Clara dan mengambil apron. Bram memakai apron itu. Dia pun menyelesaikan masakan Clara yang masih berada di wajan di atas kompor. Sementara itu, Clara hanya memperhatikan Bram dari meja makan. Kenapa aku baru sadar? Dia benar-benar keren ketika memasak. Batin Clara. Clara tersenyum. Tak sengaja perhatian Bram teralihkan menuju Clara. Bram mengerutkan dahinya melihat Clara senyum-senyum sendiri seraya memejamkan matanya. Tangannya menopang dagunya. Bram mematikan kompor. Masakannya sudah selesai. Dia bergegas mendekati Clara. Tuk. Clara tersentak. Sontak dia membuka matanya ketika tiba-tiba saja sesuatu menyentuh dahinya. Clara semakin terkejut ketika wajah Bram begitu dekat dengan wajahnya. Apa yang kamu pikirkan?
Tanya Bram curiga. Clara tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya. Bram tersenyum dan kembali ke dapur. Dia menata makanan di piring dan meletakkannya di atas meja. Setelah semuanya selesai, Bram membuka apronnya dan menyimpan kembali di tempatnya. Dia mencuci tangannya. Kemudian menghampiri Clara di meja makan. Bram pun duduk berhadapan dengan Clara. Tak menunggu lama, mereka memulai makan malam. Makan malam yang hangat bagi Clara. Karena sesekali Bram menyuapinya. Oh ya, Clara, aku belikan susu hamil untukmu. Minumlah. Besok pergilah ke dokter. Dan periksa kandunganmu. Sejak awal kamu hamil. Kamu belum ke dokter bukan? Ucap Bram. Clara terdiam. Pandangannya tertuju pada tas belanjaan yang masih berada di atas meja. Dia mengambil tas itu dan melihat isinya. Apa kamu yang membeli ini, Bram? Tanya Clara. Bram tak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum, tapi aku tak suka aroma susu. Ucap Clara. Dicoba saja dulu. Itu kan khusus untuk ibu hamil. Berbeda dari yang biasa kamu minum. Ucap Bram. Clara mengangguk. Dia akan mengikuti saran dari Bram. Selesai makan malam, Clara mencuci piring. Dia tak membiarkan Bram membantunya. Sementara itu, Bram masih duduk di meja makan. Bram beranjak dari meja makan dan mendekati Clara begitu Clara selesai mencuci piring. Aku akan carikan asisten rumah tangga yang bisa tinggal di sini untuk membantumu. Ucap Bram. Tak perlu, Bram. Ucap Clara. Kenapa? Tanya Bram bingung. Tentu dia tak ingin Clara kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Meski petugas kebersihan selalu datang ke apartemen Clara. Tetapi hanya datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Lebih baik seperti ini. Aku bisa mengerjakan semuanya. Kamu tahu. Aku harus tetap menyembunyikan identitasku. Jangan sampai ada yang tahu hubungan pernikahan kita bukan? Ucap Clara. Bram menatap Clara dalam dan memeluknya. Maafkan aku. Kamu harus bersembunyi seperti ini. Ucap Bram. Clara tersenyum. Dia melepaskan dirinya dari pelukan Bram. Tak masalah. Aku sudah terbiasa. Ucap Clara. Bram mengusap lembut pipi Clara. Aku akan pulang. Kamu istirahatlah. Ucap Bram dan bergegas mengambil tasnya. Clara terdiam memperhatikan Bram yang mulai memakai jasnya. Rasanya ingin mencegah kepergian Bram. Clara seakan tak rela jika Bram meninggalkannya sendiri dan kembali pada Anita. Istri pertama Bram. Bram. Bram berbalik begitu selesai memakai jas kantornya. Dia melihat Clara. Aku akan mengantarmu ke pintu. Ucap Clara seraya tersenyum. Bram tersenyum. Dia menuntun Clara menuju pintu. Begitu sampai di pintu, Bram melihat Clara sekali lagi. Dia mengecup kepala Clara. Jaga dirimu. Ucap Bram dan keluar dari apartemen. Clara melangkah sedikit melewati pintu. Dia memperhatikan langkah Bram hingga Bram masuk ke dalam lift. Setelah itu, Clara kembali masuk ke apartemen. Sementara itu, Bram pergi menuju mobilnya. Dia melajukannya mobilnya ke kediamannya. Asteris di kediaman Bram. Bram memasuki kediamannya. Malam itu tampak sepi, entah di mana para pekerja yang biasanya menyambut dirinya ketika kembali dari kantor. Bram melangkahkan kakinya, menaiki satu persatu anak tangga menuju kamarnya. Lagi-lagi di kamarnya tak ada siapapun. Tak ada Anita di sana. Bram mengambil ponselnya. Dia akan mengirimkan pesan pada Anita untuk menanyakan di mana Anita saat ini. Anita masih dalam masa pemulihan. Seharusnya tidak pergi dari rumah. Tak lama pintu kamarnya kembali terbuka. Sontak Bram berbalik dan melihat ke pintu. Bram mengerutkan dahinya melihat seseorang yang kini berada di pintu. Bersambung.